Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya, terutama kepada Bapak Urwatul selaku dosen dari analisis dampak lingkungan. Perkenalkan, nama saya Ferry Prapanca dari kelas analisis dampak lingkungan tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah analisis dampak lingkungan mengenai lanjutan dari UTS sebelumnya, yaitu saat ini ditugaskan untuk merencanakan penelitian atau analisis terhadap dampak yang ditimbulkan dari proyek yang sedang dibangun yang berkaitan dengan tugas dari UTS sebelumnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini ada identifikasi dampak potensial, di mana saya mendeskripsikan untuk pembangunan plaza di daerah kota Bandar Lampung yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembangunan ini berdampak beberapa hal terhadap terutama terhadap lingkungan, kemudian dari sosial masyarakat juga ada dampaknya dan lain sebagainya. Nah, ini ada identifikasi dampak potensial dari pembangunan plaza di kota Bandar Lampung. Itu pembangunan ini tuh dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap prakonstruksi, yaitu di mana tahapannya itu sebelum dimulai pekerjaan pembangunan. Kemudian tahap konstruksi, di mana tahapan ini tuh berupa kegiatan dan pelaksanaan pembangunan. Dan juga tahap operasi, yaitu pembangunan sarana penunjang untuk pembangunan plaza ini. Oke, di tahapan prakonstruksi, tahapan itu dilakukan sebelum dimulainya kegiatan pembangunan mall, dari perencanaan sampai persiapan lahan yang siap dilakukan pekerjaan konstruksi. Adapun kegiatannya itu berupa survei lokasi yang dilakukan antara lain survei luas lahan, kemudian survei kelayakan lahan, dan juga keadaan lingkungan di sekitarnya, serta keadaan sosial daerah tersebut, yaitu di mana ini kita ambil daerah di kota Bandar Lampung, di mana nanti hasil survei itu dipaparkan pada rona awal. Yang selanjutnya itu kegiatan perizinan pembangunan gedung itu meliputi ada izin lokasi, advice planning, kemudian juga rencana tata letak bangunan atau RTLB, kemudian ada UKL UPL, kemudian ada izin gangguan atau HO, dan juga izin mendirikan bangunan IMB. Dan yang terakhir ada perizinan lainnya sesuai dengan peraturan daerah tempat di mana kita membangun plaza ini. Permintaan izin ini tuh wajib dilakukan untuk mendirikan sebuah bangunan agar nantinya itu jika terjadi sesuatu terhadap lahan, ada jaminan dari pemerintah. Terus juga kegiatan pembebasan lahan, yaitu pembelian lahan yang akan dibangun proyek ini dari para pemilik lahan, di mana harga yang digunakan adalah harga pasar yang berlaku saat itu. Dan juga perencanaan sebelum bangunan didirikan harus dibuat desain secara rinci bangunan itu sesuai dengan ketentuan administrasi dan juga ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya ini tahap konstruksi. Tahapan ini merupakan kegiatan pelaksanaan fisik pembangunan mall atau plaza, baik dari mulai rataan tanah sampai selesai dibangunnya gedung ini. Kegiatannya itu meliputi yang pertama mobilisasi tenaga kerja, di mana kegiatan perekrutan tenaga kerja untuk pelaksanaan pembangunan pusat perbelanjaan plaza, dan juga kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai sekitar 1.000 tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada pembuatan barak kerja atau base untuk para pekerja yang membangun gedung ini. Ini pembuatan bosnya itu untuk semua kegiatan dengan cara membuat suatu bangunan khusus buat para kontraktor dan juga penempatan bahan-bahan material bangunan. Kemudian ada pembuatan jalan kerja bertujuan untuk jalan bagi kendaraan pengangkut material seperti pasir, semen, batu, besi,
dan bahan-bahan lainnya. Dan juga sebagai jalan bagi alat-alat berat dan juga jalan bagi para pekerja proyek pembangunan plaza ini. Lalu ada mobilisasi alat berat dan material, yaitu alat-alat berat yang dibawa akan digunakan seperti bulldozer, eskavator, vibro roller, dump truck, dan juga peralatan lainnya, mana akan digunakan untuk mengangkut material seperti pasir, semen, batuan, besi, dan juga yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada pembangunan gedung mall. Di tahapan konstruksi ini merupakan tahap yang paling penting, yaitu pembangunan gedung mall, di mana dimulai dengan perataan tanah dengan menggunakan alat berat, lalu pembuatan fondasi, setelah itu pembangunan dinding, sampai bangunan konstruksi tersebut selesai, lalu siap untuk digunakan. Adapun kegiatan itu meliputi pembangunan fasilitas mall atau plaza, pembuatan fasilitas seperti musola, kemudian toilet, tempat parkir, taman bermain, dan lain-lain. Yang ini tuh meliputi bagian-bagian penting dalam suatu gedung plaza nantinya. Kemudian, pembangunan sarana pengolahan air limbah dan sampah, sarana pengolahan air limbah domestik menggunakan septic tank untuk limbah dari toilet, dan pemasangan grease trap untuk mengolah limbah dari dapur food court. Kemudian pembuangan sampah dikumpulkan terlebih dahulu di bak pengumpulan sampah, kemudian dibuang ke TPS. Kemudian selanjutnya ada tahap operasi. Tahap operasi ini merupakan pembangunan sarana penunjang dalam pembuatan gedung ini. Adapun sarana penunjang yang akan dibangun yaitu pembuatan jalan, baik itu dalam lokasi plaza maupun di luar. Kemudian pemasangan instalasi listrik yang dipilih sumber tenaga PLN dan sebagai cadangan. Kemudian menggunakan tenaga diesel atau generator. Kemudian ada pemasangan jaringan telepon, ada pemasangan jaringan air bersih, di mana pemasangan jaringan air bersih itu akan menggunakan sumber air dari PDAM dan air bawah tanah. Kemudian ada pembuatan saluran pembuangan air limbah dan juga instalasi pengolahan limbah. Kemudian ada drainase air hujan. Pada drainase ini tuh digunakan prinsip air hujan harus disalurkan secepat mungkin ke badan air yang telah ditentukan seperti sungai. Yaitu dari identifikasi dampak potensial. Selanjutnya ada komponen yang harus diperhatikan dalam pembuatan gedung ini. Pertama ada tanah, karena tanah itu dapat mengalami pencemaran akibat dari pembangunan plaza ini, yaitu terdapat mungkin lubang akibat proses pengeboran, sehingga menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam tinggi yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Nanti ini perubahan itu dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan juga arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Pencemaran tanah juga disebabkan juga oleh limbah hasil kegiatan pusat perbelanjaan jika nantinya sudah dibangun. Kemudian beberapa langkah penanganannya itu ada remediasi, bioremediasi, dan fitoremediasi. Timbunan sampah yang berasal dari limbah domestik dapat mengganggu atau mencemari lingkungan karena yang pertama itu dari air sampahnya sendiri atau lindi, kemudian bau dan juga mengganggu estetika yang ada. Timbunan sampah juga dapat menutupi permukaan tanah sehingga tanah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi ada beberapa dampak dari pembangunan plaza ini yang mungkin dapat mengganggu dari kesuburan tanah itu sendiri. Selanjutnya ada komponen air. Jadi itu pembangunan dari plaza itu secara lengkap dapat menyebabkan pencemaran air yang berasal dari limbah hasil dari kegiatan pusat perbelanjaan. Nantinya itu sungai yang tercemar akan mengalami perubahan air. Air sungai itu bisa menjadi keruh ataupun asam dan juga dapat menyebabkan pendangkalan sungai Sukarami. Kemudian aktivitas pembangunan juga akan mengganggu sedimentasi dari bedrock penyusun kota Bandar Lampung itu sendiri, sehingga dapat menurunkan kualitas air yang ada. Kualitas air bisa dapat menjadi buruk, seperti itu. Jadi ada beberapa dampak perubahan akibat nantinya misalkan adanya plaza ini, yaitu
Pertama, berapa banyak jumlah masyarakat yang terdampak itu ada mungkin dampaknya itu tidak hanya dirasakan, oleh masyarakat sekitar, tapi bangunan-bangunan yang multisektor ini juga mempengaruhi pada daerah atau wilayah tersebut. Kemudian ada jangka waktunya itu terjadi jangka waktunya terjadinya dampak pembangunan tersebut itu bisa dalam jangka waktu yang panjang, misalnya, ada dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komponen lahan, jadi pembangunan dari plaza ini tuh akan mempersempit, lahan usaha masyarakat dan juga mengurangi daerah resapan sungai. Jadi maksudnya lahan di sini adalah lahan terbuka. Terus juga luas area resapan akan, mungkin semakin berkurang dengan adanya pembangunan ini, dan juga maka luas permukaan tanah yang tertutup lapisan tidak tembus air akan bertambah. Jadi tanah yang tidak tembus air itu akan bertambah seiring pembangunan ini berjalan nantinya. Sehingga nantinya dapat diperkirakan akan semakin menurunkan resapan air hujan serta meningkatkan limpasan air permukaan yang melebihi daya tampung saluran drainase yang ada. Selanjutnya ada komponen yang terakhir adalah kesehatan masyarakat sekitar. Air yang telah tercemar nantinya oleh limbah dari pembangunan plaza ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama dapat menyebabkan penyakit kulit dan juga organ dalam. Selain itu juga aktivitas dari pembangunan lithium plaza ini akan menghasilkan debu yang dapat menjadi polusi untuk udara, yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Gitu. Lalu ini ada dampak potensial yang terjadi apabila dibangun plaza ini. Yang pertama dari prakonstruksi atau kegiatan yang dilakukan ada perencanaan lahan, survei lokasi, kegiatan perizinan diri pembangunan, pembebasan lahan dan pembuatan desain bangunan. Ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan dampaknya itu tadi sudah dijelaskan juga ada yang kena ada pemukiman penduduk, juga keresahan masyarakat dan konflik sosial yang ada. Selanjutnya ada pada tahap konstruksi, yaitu kegiatan yang dilakukan tadi sudah dijelaskan juga ada tenaga kerja, pembuatan barak untuk tenaga kerja, pembuatan jalan kerja, jalan untuk alat berat, dan pembuatan bangunan. Dampaknya itu apa? Mungkin ada kebisingan, perubahan kondisi lingkungan, kecelakaan akibat pembangunan ini, dan kemacetan lalu lintas. Lalu yang terakhir dampaknya adalah kerusakan flora dan juga fauna di sekitar pembangunan ini. Yang terakhir di tahap operasi, kegiatan yang dilakukan adalah pemasangan listrik, air bersih dan telepon, ada pembuatan drainase, pembuatan saluran pembuangan limbah, pembuatan jalan alat berat, dan juga pembangunan bangunan plaza. Metode yang dilakukan untuk analisis ini, analisis dampak ini, ada yang pertama adalah metode analisis pengukuran tingkat risiko. Itu ada dibagi menjadi 3, ada tata guna lahan, melihat peta infrastruktur dan juga peta ruang, dan melakukan pengecekan langsung. Jadi pada analisis tata guna lahan, metode yang digunakan melalui geoportal dengan melihat ketinggian dari daerah tersebut, di mana nanti ketinggiannya itu dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu ada rendah dan juga tinggi. Pada analisis peta infrastruktur dan peta ruang dikaitkan dengan penentuan zonasi wilayah banjir, di mana infrastruktur terdapat infrastruktur berupa tempat penampungan seperti waduk maupun gorong-gorong, dan juga peta ruang dan struktur ruang dilihat melalui dampak yang diakibatkan kepada masyarakat dan wilayah sekitar terhadap risiko yang terjadi apabila dilakukan pembangunan ini. Selanjutnya pada pengecekan langsung di lapangan dapat dianalisis dengan melihat daerah resapan pada wilayah sekitar yang akan dilakukan pembangunan, dan juga terhadap wilayah aliran sungai yang melintasi wilayah pembangunan tersebut. Lanjut, yang kedua ada metode analisis distribusi hujan, itu dilakukan untuk mengetahui resapan air dan melihat mekanisme debitan aliran air, juga lalu termasuk dalam analisis hidrologi dan melihat media curah hujan pada daerah tersebut, sehingga nantinya dapat diidentifikasi apakah wilayah tersebut merupakan daerah rawan banjir atau tidak. Dan yang terakhir ada metode analisis komponen abiotik dan biotik, meliputi biotika itu meliputi flora dan fauna, abiotika meliputi lokasi, topografi, dan juga iklim. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.